Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cak Pri di channel Amasing Ternak. Oke, kali ini saya mau membahas tentang nanas. Nanas, limbah nanas. Oke, kebetulan di Blitar adalah Sentral Nanas Nasional. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di pinggir jalan ada yang jual nanas super manis, itu asalnya dari Blitar. Di sini mungkin sebagian yang kecil-kecil atau yang busuk-busuk dibuang, dan juga banyak sekali industri nanas yang dimana dikirim ke kota-kota besar seperti pengupasan nanas dan diambil buahnya, hatinya dan kulit luarnya terbuang banyak sekali di Blitar. Jadi ini merupakan industri sampingan dari sele ataupun minuman kalengan. Mungkin dari teman-teman yang ada di luar Jawa atau Jawa Barat mungkin banyak sekali limbah nanas. Saya lihat ada industri pengalengan nanas di Lampung dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita coba membahas tentang nanas. Kalau saya melihat nanas, saya lihat SpongeBob. Nah, rumahnya SpongeBob adalah nanas. Oke. Nah, kalau nanas bahasa ilmiahnya Ananas commusus. Kalau bahasa Inggrisnya saya tidak paham. Ya. Jadi kalau kita bicara nanas, apakah bisa digunakan sebagai pakan ternak? Nah, jawabannya bisa sekali digunakan sebagai pakan ternak. Itu ternak apa? Nah, ini saya sarankan digunakan untuk ternak ruminansia, contoh sapi, kambing, domba, seperti itu. Apakah berbahaya menggunakan limbah dari nanas? Saya rasa tidak berbahaya, malah justru sebaliknya, ini kaya akan sumber energi, sumber vitamin dan lain sebagainya. Nah, untuk nilai gizinya bisa lihat di pembahasan berikut ini. Untuk yang belum tahu nanas, nah silakan, nanti ini ada videonya tentang nanas, silakan ditonton. Nanas bentuknya seperti itu. Nah, mungkin yang belum pernah makan nanas, silakan beli di supermarket, banyak sekali nanas-nanas di sana, nanas besar atau nanas kecil juga ada. Atau adik saya namanya Anas, ya. Oke, jadi kita lihat kalau limbah nanas sebenarnya ini kan kadar airnya sangat tinggi sekali. Coba kita lihat berapakah kadar air dari nanas atau limbah nanas. Nah, menurut data saya bahwa di sini kadar airnya itu cuma 88%. Jadi sangat kaya akan air. Tapi air di sini bukan sekedar air, tapi sumber dari vitamin dan lain sebagainya. Dan juga ada enzimnya. Jadi bahan keringnya adalah 12%. Kalau kita lihat berapakah nilai proteinnya, kita lihat proteinnya tapi berdasarkan bahan kering saja. Di sini proteinnya sekitar 3,4%, serat kasarnya sekitar 4,5%, terus abunya sekitar 4,3%. Jadi ini barangnya bagus sekali, ya, bagus sekali sebagai pakan ternak. Jadi kalau seratnya sekitar 14 ini juga sangat rendah sekali, itu kandungan airnya tinggi. Nah, kita lihat ini kalau untuk ternak sapi berapakah total nutrisinya atau TDN-nya. Ini yang data saya, total nutrisi untuk sapi kisaran 68%. Nah, jadi TDN-nya 68 kalau digunakan untuk sapi. Tapi ini ada data kalau digunakan untuk domba berapa. Nah, ini ternyata naik
untuk domba sekitar 79%. Berarti nanas ini sangat cocok sekali digunakan sebagai bahan pakan untuk domba ya. Nah, ini kalau yang nggak tahu domba, nih ada gambarnya domba. Nah, oke. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke berapakah kandungan dari mineralnya limbah nanas atau kulit nanas ya. Untuk kandungan kalsiumnya sekitar 0,26, sedangkan fosfornya adalah sekitar 0,09%. Jadi di sini untuk kandungan mineralnya sangat minim sekali. Jadi bisa dilihat bahwa kandungannya sangat banyak sekali dari airnya, tapi airnya itu adalah sumber energi. Oke, kita lihat dari asam aminonya. Oke, kita lihat dari asam aminonya, berapakah asam amino dari nanas. Oke, kita lihat dari bahan kering ya, jadi nggak usah bahan basahnya. Kalau basahnya pasti akan rendah sekali. Jadi di sini ada argininnya 0,06%. Nah, kita bisa lihat untuk asam amino yang paling banyak adalah di sini ini fenilalanin 0,26 dan tirosin 0,26. Lisinnya berapa? 0,07, rendah sekali. Metioninnya berapa? 0,02, sangat rendah sekali. Jadi kalau dikatakan bahwa limbah nanas ini sebagai sumber apa? Nah, ini sebagai sumber energi. Jadi sumber energi bagi ternak, karena sumber energi itu mahal sekali. Jadi gunakan limbah nanas sebagai sumber energi. Jadi bila teman-teman ternak punya nanas, jangan dibuang, makankan langsung ke ternak-ternak ruminansia Anda itu. Oke. Dulu pernah ada yang bertanya, apakah amankah limbah nanas ini digunakan untuk ternak? Saya rasa aman, karena limbah ini termasuk limbah kategori limbah organik yang dimana ini dihasilkan dari buahnya, dimana buah itu sudah memiliki nilai kematangan yang sangat tinggi, sehingga ada dikemungkinkan itu memiliki kandungan energi atau karbohidrat yang sangat tinggi sekali. Itu sih sangat bagus sekali itu. Tetapi tidak disarankan untuk dipakai yang ternak yang mau disembelih, karena nanti dagingnya sebenarnya sih dagingnya jadi lebih lunak. Jadi karena tekstur orang Indonesia itu suka daging yang keras, jadi daging yang lunak yang empuk sekali sangat tidak disukai. Itu kemungkinan kalau dibuat sate mungkin lebih bagus lagi. Mungkin itu saja liputan dari pembahasan tentang nanas. Jadi nanas ini adalah sumber energi yang baik bagi ternak. Jadi gunakan nanas bila di tempat Anda ada pengolahan dari limbah nanas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Amasing Ternak. Jangan skip iklan ya. Nah, tonton terus dan tonton juga iklannya. Terima kasih.